ulama elek tiang pelonggo, segala sesuatu yang ada di dunia niki perlu kita tuntut. 70% pegawaian elek dunia niki perlu kita cari, perlu kita tuntut. Contoh saat pertama ilmu mesti kita cari. Ilmu mesti tiang pelonggo sami tuntut. Yang pun tersebut dalam Al-Quran, karena niki adalah perintah Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis Nabi bersabda Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu ini wajib oleh tiang pelonggo sami kodek sampai toa, kodek kecik sampai bayok. Namun bahasa kanda Al-Mukarram Tuan Guru Jalaluddin. Niki tiang pelonggo sami ilmu niki wajib dituntut. Bahkan Rasulullah dalam hadis lain Nabi bahasa utlubul ilma walau bisin, tuntut ilmu itu wajib walaupun ke negeri Cina. Lagu makin kan dek perlu ojok Cina, niki peraya penuh dengan Cina. Cina asli, Cina campuran, sampai Cina buta. Nah itu sebabnya tiang pelonggo dari yang pertama ilmu mesti kita cari, mesti kita tuntut. Saat kedua, napi yang perlu kita cari, perlu kita tuntut. Saat kedua adalah rezeki. Rezeki Allah Subhanahu wa taala perlu kita. Karena 70% rezeki itu datangnya setelah kita berusaha. Arah rezeki 30% tapi jarang terjadi. Namanya min haitsu la yahtasib. Arah rezeki niki datang dari arah yang tidak kita duga-duga. Niki jarang terjadi tapi ada. Tetapi kebanyakan rezeki elek dunia ini perlu kita, perlu berusaha dulu. Kita cari rezeki dulu baru kita tawakal. Yang pun ucap la haula wala quwata illa billah. Ama kakek terduduk sini kakek anak kembali lalu kita rezeki la haula wala ni kanggo niki je. Berusaha dulu baru ucap la haula. Rezeki itu perlu kita cari karena niki perintah Allah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Bahkan dalam ayat lain fantashiru fil ardi wa batagu min fadlillah. Jadi saran kita rezeki niki adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan jangan sampai lupa kewajiban. Dan rezeki niki jemaah senamian tidak akan pernah tertukar. Saran rezeki niki tidak bertukar. Dia tak beda rezeki kanca sandal jepit. Lamun sandal jepit ini bertukar. Lagu lamun rezeki niki tidak akan pernah tertukar. Arab batur bajang lalu jok tu masjid jauh sandal jepit, ule-ule eger jauh. Tanda Ustaz tinjuk batur dari samping jauh. Baru waktu mojok tu masjid sandal jepit jauh, ule-ule sandal eger. Apa jadinya? Kan ia pesan khotib waktu baca khutbah baru. Apa pesan? Tinggalkan yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Oh, maling ada niki. Niki salah tahun amalan ilmu. Jadi rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Rezeki itu yang perlu bersami, tapi dengan catatan kita ikhtiar dulu baru bertawakal. Yang pun pesan Allah dalam Al-Quran ketika pesan Allah dalam Al-Quran yang perlu bersami bahwa fantashiru fil ardi wa batagu min fadlillah. Yang pun sebenar jemaah rahimani wa iyyakumullah, rezeki itu dilit marak dengan palik manok. Lamut palik manok gupuk milun pelai ni yang dah manok. Berbicara kasih dia infan, bengi beras, datang dengan sendirinya rizki itu. Lamut palik manok, buku lalu, burung temau manok, tain manok, payu bau. Itu sebabnya tiang pelonggo dikasih infan. Berbicara sedekah jariah. Ini yang kedua. Yang ketiga juga yang perlu kita tuntut az-zawjiyatu, jodoh juga perlu kita. Karena jodoh niki adalah perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia mau merubah dirinya sendiri. Jadi boyak jodoh niki perintah Allah. Jodoh tidak akan kemana-mana, tapi saingan di mana-mana. Nah itu inti. Jemaah rahimani wa iyyakumullah. Jadi saat telu baru contoh elek pelonggo bahwa kita mesti mencari di dunia. Pertama ilmu tersurut kita. Saat kedua rezeki tersurut tuntut. Saat kedua jodoh perlu kita cari. Tapi ada satu urusan yang pelonggo sami tidak perlu capek-capek kita cari. Ada satu urusan Allah yang perlu sami dia perlu ya kita. Dia akan datang dengan sendirinya. Apa itu? Ajal tiang pelonggo. Kematian niki jak perlu ya kita. Pelonggo akan santai-santai di rumah. Ajal itu lamun wah datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah itu sebabnya lewat kesempatan makin niki tiang ada sama Markas Pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan mewakili mengucapkan jazakumullahu khairal jaza atas kehadiran tiang pelunggu sami dalam acara pemakaman Elek Jilul Mangkin.
kehadiran tiang pelonggoh, tokol melinggih, ilik jelom maki niki, semuanya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mbit mau pahala, mbit mau pati guru. Karena ini adalah perintah dari guru kita. Nah itu sebabnya tiang pelonggoh sami, yang pertama tiang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Kemudian yang kedua, tiang juga atas nama keluarga yang ditinggal oleh almarhum. Menurut informasi almarhum niki, beliau niki dengan sabar. Dan janji Allah di dalam Al-Quran, bahwa disebutkan dalam Al-Quran lebih banyak disebutkan lafaz sabar ketimbang syukur. Yang belum lamun baca Al-Quran, luian lafaz sabar ketimbang lafaz syukur. Lamun syukur disebut oleh Allah dalam satu surat 31 kali berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lamun sabar di setiap surat arak doa tersebut tentang sabar. Demi ampun Allah tulis sabar dalam Al-Quran lebih banyak karena di dunia niki lebih banyak kita sabar. Karena di dunia niki lebih banyak kita temukan ujian dan musibah. Dunia niki jemaah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dunia niki tidak pernah kita temukan orang bahagia selamanya. Dinarak cerita dengan senang doa, dinarak cerita dengan sedih doa. Semuanya berubah. Kadang dia makin senang, lemaru daik musibah. Kadang lemaru sedih, lemalah daik bahagia. Begitu seterusnya. Nah itu sebabnya perlu persiapan untuk menghadapi mara niki. Perlu persiapan ada dua kuncinya. Yang pertama ketika pelungguh ketika nikmat tebarang-barang syukur. Yang kedua ketika pelungguh sami daik musibah tebarang-barang sabar. Karena dunia niki berubah setiap saat. Tapi pun berubah karena pelungguh juga berubah. Karena manusia niki dah berubah. Lain unin nani, lain unin bare. Lain unin jelum mungkin, lain unin lemaru. Papan saling cinta hanya engkau lah. Tapi manok rasa coklat. Lagu papan sak pemerian, subhanallah. Lamun kelalu baik pingaman, kojong pikat barang sida. Lamun kemau sakit tangan, basong liwat marak sido ni. Jadi sebabnya tiap perlu bersama kurang bagus. Itu sebabnya ada perubahan. Nah itu sebabnya mawinan nikah jemaah rahimani wa iyyakumullah. Jadi yang atas sama keluarga yang tinggal oleh almarhum, mudah-mudahan almarhum niki dengan sabarnya menjadi salah satu kunci bahwa almarhum niki termasuk min ahli jannah. Kemudian dengan menyekolahkan 3 putra-putrinya di Ma'had Darul Quran wal Hadith di Anjani, kemudian dimasukkan anak-anaknya di pondok pesantren, niki menjadi catatan bahwa almarhum niki sedia payung sebelum hujan.